Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatur Rahma, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan untuk siswa sekolah. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistem yang diberikan kepada anak didik agar mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut. Yang kedua, tujuan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Dan juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Yang ketiga, metode kurikulum pendidikan Islam. Metode adalah cara yang digunakan tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, metode merupakan alat untuk menciptakan interaksi antara guru dan pelajar dalam mempelajari sebuah materi tertentu. Metode yang kita terapkan itu misalnya metode ceramah, soal jawab, diskusi, bermain, dan lain-lain. Untuk mengimplementasikan metode itu, maka diperlukan cara yang tepat dari para guru agar kompatibel dengan visi misi materi, tujuan materi, dan karakteristik materi. Yang keempat, materi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, dan akhlak. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Dari ketiganya lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Kurikulum pendidikan Islam seharusnya bersentuhan dengan segala aspek kehidupan manusia, yang bersumber dengan segala aspek kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, serta penalaran logis dan hasil observasi yang kaya dengan pengetahuan dan pengalaman hidup dan kehidupan. Yang kelima, komponen kurikulum. Kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasionalnya dengan baik, yang disebut komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Yang kedua, pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Yang keenam, peran dan fungsi kurikulum. A. Peran kurikulum. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Sebagai salah satu komponen dalam Islam, paling tidak kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peran konservatif, peran kreatif,
dan peran kritis dan evaluatif. Yang pertama, peran konservatif atau melestarikan. Maksud dari peran ini adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Dikaitkan dengan cara globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing masuk dalam budaya lokal. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai luhur masyarakat. Yang kedua, peran kreatif. Peran kreatif kurikulum maksudnya di mana kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Jadi, apabila kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang berarti apa yang akan diberikan di sekolah pada akhirnya akan kurang bermakna karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya baru yang mana harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum hanya berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Yang B, fungsi kurikulum. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan dan untuk menempuh harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, pedoman dan program harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Yang keempat, standar dalam penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada semester maupun pada tingkat pendidikan tertentu. Yang ketujuh, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrasi dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunan. Di dalam Al-Quran dan hadis ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah tauhid dan perintah membaca. Yang pertama, tauhid. Tauhid sebagai dasar utama kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi. Dimulai dengan mendengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqomah terhadap anak yang baru lahir. Tauhid sebagai falsafah dan pandangan hidup umat Islam meliputi konsep kemahaesaan Allah serta keunikan Allah atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala unik dan esa dalam perbuatan. Tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik hubungan vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan manusia dengan alam. Tauhid seperti inilah yang dapat menyusun pergaulan yang harmonis sesamanya. Kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis, yang penuh tujuan, persamaan sosial, persamaan dalam segala aktivitas, dan kebebasan. Bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut ummatun wahidah. Yang kedua, perintah membaca. Perintah membaca ayat-ayat Allah meliputi 3 macam, yaitu yang pertama ayat Allah yang berdasarkan wahyu, yang kedua ayat Allah yang ada pada diri manusia, dan yang ketiga ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah
Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan bahan pokok pendidikan yang mencangkup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, pengenalan, ingatan, pengamatan, pengucapan, pemikiran, daya cipta, juga sekaligus merupakan bahan pendidikan itu sendiri. Yang kedelapan, dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum harus mempunyai dasar-dasar yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan dan organisasi kurikulum. Yang menjadi dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam adalah: yang pertama, dasar agama. Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulum pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam masyarakat. Ini bermakna bahwa semua itu pada akhirnya harus memacu pada dua sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dasar falsafah. Dasar ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, dasar psikologis. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap kematangan bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, dan perbedaan individu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam, tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan serta seni. Yang kelima, dasar organisatoris. Dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran serta penyajiannya dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Di dalam penyusunan kurikulum, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat mewarnai kurikulum pendidikan. Yang pertama, prinsip berasaskan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Yang keempat, prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid. Yang kelima, prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Yang keenam, prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Yang ketujuh, prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat dan cepat. Yang ke-8, prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya.
Yang kesembilan, prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak. Yang kesepuluh, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Yang ke-11, prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang ke-12, prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Yang ke-13, prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.